Assalamualaikum Sobat Football United. Gua kali ini akan membahas atau ngobrolin tentang, jadi ada kabar ya, gua ambil dari Football Daily yang diambil dari Sky Sports. Kalau di sana ada wawancara terkait dengan ya kabar update target transfer dari Manchester United. Belum ada kepastian tentu saja, tapi seperti yang sering gua katakan di video-video sebelumnya ya, segala dinamika pemain yang dikabarkan, pemain yang didekati, ya kan, ini menurut gua sangat menarik. Dan nampaknya dari beberapa informasi terakhir ini kok namanya semakin jelas gitu ya, nama-nama pemain yang dikaitkan ke Manchester United secara frekuensi yang lebih sering, ya kan, juga pemberitaan yang lebih sering. Dari sini gua menyimpulkan sementara, tentu saja kesimpulannya, kalau nama-nama ini yang tentu saja akan gue sebutkan memang sedang diproses didekati oleh Manchester United. Namun ya belum adanya kepastian pemilik dari Manchester United, lalu juga bagaimana pemain yang sekarang ini berada di klubnya masing-masing memiliki juga tingkat kesulitan yang berbeda-beda, yang menurut gue secara umum ya, tentu saja ini berbeda dengan klub lain. Memang klub lain udah ada yang here we go, udah ada yang resmi bahkan kan, tapi Manchester United belum. Kenapa ya? Memang karena yang pemain yang diincar terutama dengan kaitannya dengan klubnya ya, ini memberikan kesulitan yang cukup besar. Kabar pertama ini Mason Mount dengan Chelsea. Dikabarkan Manchester United terus melakukan pendekatan terhadap Chelsea terkait dengan Mason Mount ya. Bahkan Manchester United dikabarkan akan segera melakukan penawaran secara formal. Seperti sering disebutkan, ada gap perbedaan harga antara Chelsea dan juga Manchester United. Dan semoga di tawaran pertama, menurut gue sih mungkin tawaran pertama nggak langsung sukses ya, karena gapnya agak lumayan loh. Mungkin akan ada tarik ulur di sana. Cuman ya dikabarkan oleh Sky Sport Manchester United akan melakukan penawaran secara resmi. Artinya memang betul Mason Mount ini diincar oleh Erik ten Hag, diinginkan oleh Erik ten Hag. Selain Mason Mount, Moises Caicedo ini juga diminati oleh Manchester United, pun juga Declan Rice. Namun untuk dua pemain ini masih tergantung berapa budget ya untuk musim panas ini dari Manchester United, karena dua pemain ini harganya mahal. Moises Caicedo walaupun baru saja menandatangani perpanjangan kontrak dengan Brighton, dari informasi yang gue dapatkan harganya mungkin ada di sekitar 70-80 juta, walaupun di bulan Januari kemarin Arsenal bahkan menginginkan atau memasang kurang lebih kayak harga 100 juta pada saat itu. Namun Brighton gak ngelepas ya, karena di musim panas kali ini sang pemain diprediksi akan lepas dari Brighton, namun uniknya harganya akan turun nih. Mungkin di sekitaran 70 juta. Declan Rice di satu sisi juga dikabarkan telah memainkan pertandingan terakhir bersama West Ham. Nah, untuk Declan Rice harganya nih sekitar 100 juta ya. Dan terus dua pemain tengah ini ya berada di radar Manchester United. Mungkin kalau menurut gue dua pemain ini bukan prioritas ya, artinya bukan prioritas utama, bukan prioritas yang mungkin yang akan didahulukan untuk diincar, tapi Manchester United terus memonitor. Kenapa demikian? Kecurigaan gue memang Erik ten Hag melihat dua pemain ini bisa dimainkan di skemanya ya, cukup menarik, tapi bukan yang karena kan ada banyak pemain tentu saja yang bisa bermain di sistemnya Erik ten Hag ya kan, dan sudah dianalisa mungkin dan ditetapkan target-target yang mungkin disesuaikan dengan keperluan mana yang paling mendesak ya kan, lalu juga budget tentu saja. Nah, terkait dengan prioritas, tentu saja sering disebutkan kalau Manchester United ini kan ada di lini depan, striker, center forward, Harry Kane. Ini menurut Sky Sports nampaknya semakin kecil peluangnya ya, karena ya Tottenham Hotspur ini sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda ingin melepas Harry Kane. Dan bukan hanya ke Manchester United tapi juga ke Real Madrid. Ini yang dikabarkan oleh Sky. Dari situ ya, walaupun Erik ten Hag melihat
Harry Kane sebagai penyerang yang paling ideal. Gua pun juga melihatnya seperti itu. Namun kalau Tottenham tidak ingin melepas ya sulit gitu loh. Tapi jangan lupa kalau Tottenham tetap ngotot tidak ingin melepas Harry Kane, ya mereka punya resiko akan kehilangan sang pemain secara gratisan. Karena itu bisa jadi salah satu opsi kalau Harry Kane tidak mau memperpanjang kontrak ya. Oleh karena itu gue ulangi lagi, ya gue melihat sebenarnya pemegang kendalinya nampaknya memang oke, Tottenham Hotspur, karena kontrak masih ada kan Harry Kane. Tapi gue justru melihat di Harry Kane lah nih kuncinya ada di situ. Dan walaupun Sky menilai tipis peluangnya semakin kecil, tapi gue justru sebaliknya, gue justru melihat justru besar peluang Manchester United. Kenapa besar? Karena pilihan yang menurut gua paling realistis dari Harry Kane nomor satu adalah dia cabut dari Tottenham Hotspur. Kan itu dulu nih. Karena kalau di Tottenham Hotspur ya, oke, mereka dapat pelatih baru, tapi masih banyak keraguan terhadap pelatih itu. Lalu bagaimana juga skuad dari Tottenham Hotspur, apakah musim depan sudah bisa bersaing karena ketertinggalan cukup jauh di musim lalu ya kan dibandingkan dengan pesaing-pesaing lainnya. Musim depan tidak akan berlaga di Eropa. Ini menjadi salah satu faktor penting juga bagi Harry Kane yang usianya tentu saja akan semakin bertambah. Intinya menurut gua peluang untuk dia cabut besar. Nah sekarang kemana? Itu permasalahan kedua kan ya, atau poin kedua. Ada dua klub yang dikaitkan, Manchester United dan juga Real Madrid. Real Madrid, kalau Harry Kane pindah ke Real Madrid, punya peluang untuk bisa mendapatkan trofi juara La Liga contohnya, ataupun juga turnamen lainnya, Copa del Rey misalnya di La Liga, di Liga Spanyol. Tapi di sisi lain, ya dia akan kehilangan peluang untuk menjadi top skor Premier League sepanjang masa, di mana dia sekarang sedang on the track untuk itu. Menjadi legenda besar juga kan. Nah, Liga Inggris berarti. Siapa sekarang yang paling realistis bagi Harry Kane melihat situasi dari klub-klub yang lainnya ya? Ya gue melihat Manchester United. Liverpool, Chelsea, Manchester City, Arsenal, mereka semua sudah padat nih lini depannya. Dan juga ada alasan lain, contoh Arsenal ataupun Chelsea. Gue melihat Harry Kane tidak akan pindah ke tim yang sama-sama di London. Bagaimana Harry Kane ini sangat respect terhadap Tottenham Hotspur ya kan. Sehingga balik lagi gue melihat Manchester United itu merupakan tujuan yang yang paling mungkin. Memang Daniel Levy akan memberikan kesulitan, tantangan, tapi pada akhirnya sih kalau menurut gue ya, tapi kita lihat saja nanti. Namun di sisi lain Manchester United juga telah membuat kontak nih terhadap Rasmus Højlund. Walaupun di kabar lainnya dari Fabrizio Romano di Twitternya mengatakan Højlund ini menolak ya, dikatakan sudah memiliki atau sudah melakukan video call dengan Erik ten Hag. Namun karena sang pemain menolak, ya, artinya mengatakan tidak, gue justru curiga nih, jangan-jangan emang bener kalau menurut gue ya dengan amatiran. Dan media banyak yang memberitakan seperti itu, sehingga gue sih berpikir bisa jadi memang sudah dihubungi Rasmus Højlund. Rasmus Højlund sendiri pemain muda, pemain bagus, pemain potensial, tapi menurut gue masih belum bisa diandalkan betul di lini depan. Dan sama juga seperti Randal Kolo Muani ini, dua pemain ini sering disebutkan dan gue curiga memang Manchester United sudah melakukan kontak penjajakan ya. Bukan berarti akan langsung diincar untuk didatangkan, karena gue berpikir prioritasnya tetap di Harry Kane. Hanya saja dua pemain ini juga didekati secara waktu bersamaan. Sama seperti ketika Anthony dan juga Cody Gakpo di musim panas tahun lalu, keduanya didekati dalam jangka waktu yang hampir bersamaan. Jelas prioritasnya Anthony, tapi Cody Gakpo juga disiapkan untuk sebagai backup plan. Dan gue melihat Randal Kolo Muani, mungkin juga Rasmus Højlund ini disiapkan untuk itu ya. Kim Min-jae juga disebutkan diminati oleh Manchester United oleh Sky Sports. Pemain ini punya release clause sekitar 50 juta euro. Manchester United sudah mengikuti pemain ini bahkan dari sebelum dia pindah ke Serie A ya, dari Liga Turki sudah diamatin. Dan gue sering katakan, gue suka pemain ini. Gue melihat Kim Min-jae bisa menambah kualitas di lini belakang. Namun di Sky juga disebutkan ini akan sangat bergantung dengan pergerakan lini belakang Manchester United saat ini. Artinya siapa yang akan lepas. Harry Maguire disebutkan punya peluang yang bagus ya untuk meninggalkan klub musim ini, artinya akan ada pemasukan dari biaya transfer. Dan kalau itu terjadi, baru peluang Kim Min-jae untuk hadir di Old Trafford ini juga semakin
besar. Dan selain Kim Min-jae disiapkan juga nih Axel Disasi. Jadi menampaknya Manchester United memang akan menambah lagi lini belakangnya dengan catatan memang harus ada yang lepas dulu ya. Axel Disasi, pemain memperkuat Prancis di Piala Dunia Qatar, dilihat sebagai backup Kim Min-jae. Kurang lebih demikian. Sekali lagi kalau dari nama-namanya ya ini disebutkan terus-menerus, dari situ gua curiga memang inilah pemain-pemain yang berada di daftar manajemen yang direkomendasikan oleh Erik ten Hag, tentu saja dengan prioritas tertentu ya untuk dihadirkan, untuk didatangkan di musim panas tahun ini. Kalau seandainya memang bisa datang semua, sebelum datang semua harus ada yang lepas dulu sih menurut gua. Itu penting karena Manchester United budgetnya terbatas dan budget ini pun juga tergantung dari pemasukan. Lalu juga kedalaman squad beberapa posisi ini juga tergantung apakah ada yang lepas baru akan dihadirkan. Seperti kayak center back ya kan. Kalau ada yang caps mungkin Kim Min-jae atau Axel Disasi baru bisa mendarat di Old Trafford. Bagaimana dengan penyerang? Menurut gua ini yang paling menarik karena jelas Manchester United saat ini secara saat ini hanya ada Anthony Martial. Banyak yang mengatakan Martial bukan Martial ya, Martial. Dan Anthony Martial sendiri juga menurut gue punya peluang yang besar akan meninggalkan Manchester United ya. Tapi belum ada kabar ada yang minat atau yang lain-lain. Artinya apa ya, masih belum jelas juga statusnya. Bisa jadi dia tidak caps ya, tapi justru Manchester United akan menghadirkan striker lagi di depan, tapi Anthony Martial akan menjadi backup, katakanlah demikian. Itu juga salah satu opsi. Dan juga lini tengah. Jadi mungkin akan ada 3 pemain secara idealnya, katakanlah demikian, di 3 posisi yang berbeda yang mungkin Manchester United bisa datangkan di musim panas kali ini. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.